Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, this is Fadli. Saat ini kalian menyaksikan Fadli Math Mathematical Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Namun sebelum itu, yang baru gabung, silakan subscribe untuk berlangganan dengan channel ini yang pastinya akan menambah wawasan kalian tentang matematika. Silakan aktifkan lonceng notifikasinya untuk selalu update dengan video-video terbaru dari saya. Simak terus video ini sampai habis. Pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan notasi atau lambang ketaksamaan seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Dalam pertidaksamaan, prinsip yang ada pada persamaan juga kita gunakan dalam menyelesaikan pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Prinsip yang dimaksud adalah menentukan nilai variabel yang memenuhi pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan tersebut. Berikut akan diberikan beberapa contoh masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear dua variabel beserta penyelesaiannya. Perhatikan contoh masalah berikut ini. Dia berbelanja di toko peralatan sekolah dengan uang yang tersedia Rp150.000. Harga setiap barang di toko tersebut telah tersedia di daftar harga barang, sehingga dia dapat memperkirakan peralatan sekolah apa saja yang sanggup ia beli dengan uang yang ia miliki. Berdasarkan daftar harga, jika dia membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku, maka ia masih mendapatkan uang kembalian. Dapatkah kamu memodelkan harga belanjaan dia tersebut? Berikut kita akan menyelesaikan permasalahan ini. Mula-mula kita buat dulu model matematikanya untuk lebih menyederhanakan bahasanya yang tadi. Kita misalkan dulu. Misal X adalah seragam sekolah dan Y adalah buku. Dia membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku dan mendapatkan uang kembalian. Hal tersebut dapat kita tulis menjadi 2X tambah 3Y kurang dari 150.000. Artinya ketika dia membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku, 2X tambah 3Y, maka dia masih mendapat uang kembalian, sehingga kita menggunakan tanda kurang dari 150.000. Untuk menentukan himpunan penyelesaian dari model pertidaksamaan ini, kita akan membuat semua kemungkinan nilai X dan Y yang memenuhi pertidaksamaan 2X tambah 3Y kurang dari 150.000. Perhatikan tabel berikut ini. Di dalam tabel kita bisa membaca bahwa jika X 15.000 atau harga seragam sekolah 15.000, kemudian buku atau Y adalah 5.000, maka 2X tambah 3Y adalah 45.000. Tentu masih memiliki uang kembalian. Kemudian jika X atau seragam sekolah adalah 20.000, kemudian buku atau Y 5.000, 2X tambah 3Y berarti 55.000 dan juga masih ada kembalian. Kemungkinan berikutnya, jika harga seragam atau X 30.000, kemudian harga buku atau Y 10.000, maka 2X tambah 3Y adalah 110.000 dan juga masih memiliki kembalian. Demikian seterusnya. Ini berarti ada sangat banyak atau tak berhingga banyaknya nilai X dan Y yang memenuhi pertidaksamaan 2X tambah 3Y kurang dari 150.000. Tapi karena X dan Y merupakan harga dari seragam sekolah dan buku, maka kita akan mengambil X dan Y untuk bilangan cacah saja. Artinya X dan Y tidak mungkin bernilai negatif. Untuk membuat daftar tabel seperti ini, kita dapat membuatnya namun akan menjadi sangat panjang dan kita akan menuliskan sangat banyak. Tapi di samping itu kita dapat mempersingkatnya dengan membuat titik potong untuk sumbu X dan sumbu Y yang kemudian akan kita gambarkan dalam sebuah grafik. Titik potong sumbu X berarti Y sama dengan 0. Untuk Y sama dengan 0, kita substitusi ke persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 150.000. Berarti 2X tambah 3 kali 0 sama dengan 150.000.
Kita peroleh 2X sama dengan 150.000. Sehingga X adalah 75.000. Dengan demikian, koordinat titik potongnya X, Y adalah 75.000,0. Ini adalah titik pertama yang nantinya akan kita gambarkan di grafik. Kemudian titik potong sumbu Y yang berarti X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, kita juga mensubstitusi ke persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 150.000. Kita peroleh 2 kali 0 tambah 3Y sama dengan 150.000. Kita peroleh 3Y sama dengan 150.000, sehingga kita dapatkan Y sama dengan 50.000. Dengan demikian, koordinat titik potongnya adalah 0,50.000. Kita juga bisa menuliskannya dalam sebuah tabel seperti ini. Jadi kita bisa lebih mudah mengorganisir untuk menggambarnya dalam sebuah grafik. Asumsi saya adalah kalian telah mahir menggambarkan titik-titik koordinat pada suatu diagram kartesius, serta telah mahir menggambarkan garis dari suatu persamaan linear. Pada grafik terlihat bahwa garis linear 2X tambah 3Y sama dengan 150.000 itu menggunakan garis putus-putus, karena tanda ketaksaman yang digunakan adalah kurang dari, sehingga titik-titik yang dilewati garis linearnya bukan merupakan penyelesaiannya. Untuk kasus yang lain yang menggunakan tanda ketaksamaan kurang dari atau sama dengan, atau tanda lebih dari atau sama dengan, maka garis linearnya tidak putus-putus. Berikutnya, untuk menentukan letak daerah penyelesaiannya, apakah berada di sebelah kanan atau atas dari garis linearnya, atau mungkin di sebelah kiri atau di bawah garis linearnya, maka kita perlu menguji titik-titik yang berada di masing-masing daerah tersebut. Misalnya kita pilih titik 0,0. Kita cari titik yang paling mudah, yaitu 0,0. Titik 0,0 ini kita substitusi ke persamaan 2X tambah 3Y kurang dari 150.000. Sehingga kita peroleh 2 kali 0 tambah 3 kali 0 kurang dari 150.000. Kita peroleh 0 kurang dari 150.000. Pernyataan ini adalah pernyataan yang benar karena 0 memang kurang dari 150.000. Karena hasil pengujian titik 0,0 adalah benar, maka daerah di sebelah kiri atau di bawah garis linearnya merupakan daerah penyelesaiannya. Sekarang untuk memastikannya, kita pilih titik di atas atau di sebelah kanan dari garis linearnya. Misalnya kita pilih titik 0,60.000. Ingat, kita bebas memilih titik koordinat apa saja untuk melakukan pengujian seperti ini, selama titik itu berada di daerah yang dimaksudkan. Namun sebagai saran, sebaiknya kita mencari titik yang paling mudah saja, tergantung jika ada permintaan khusus untuk menguji titik-titik tertentu. Untuk titik 0,60.000, kita substitusi ke pertidaksamaan 2X tambah 3Y kurang dari 150.000. Kita peroleh 2 kali 0 tambah 3 kali 60.000 kurang dari 150.000. Kita peroleh 180.000 kurang dari 150.000. Ini merupakan pernyataan yang salah, karena 180.000 itu lebih besar dari 150.000. Dengan demikian, daerah yang berada di atas atau di sebelah kanan garis linearnya bukan merupakan daerah penyelesaian. Dengan demikian, semua himpunan titik-titik yang berada di daerah tersebut tidak termasuk dari penyelesaian pertidaksamaan ini. Dalam grafik kita akan melihat seperti ini. Daerah yang diarsir atau yang diberi warna abu-abu pada gambar ini merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2X tambah 3Y kurang dari 150.000. Artinya, semua titik-titik pasangan X, Y yang berada di daerah tersebut adalah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Kembali saya ingatkan bahwa penyelesaian atau semua himpunan titik X, Y yang kita ambil adalah yang positif, atau X, Y lebih besar atau sama dengan 0, karena harga seragam dan harga buku tidak mungkin bernilai negatif. Dengan demikian,
kita dapat mengetahui kemungkinan besaran harga seragam sekolah dan harga buku yang akan dibeli dia. Gimana teman-teman? Bisa kan? Oke, saya kasih satu contoh lagi. Contoh masalah yang terkait dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Luas lahan parkir di sebuah tempat hiburan adalah 360 meter pangkat 2. Luas rata-rata sebuah mobil adalah 6 meter pangkat 2. Dan untuk sebuah bus adalah 24 meter pangkat 2. Lahan parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 25 kendaraan. Dapatkah kalian menentukan kemungkinan banyak mobil dan bus yang dapat parkir di lahan tersebut? Oke, untuk menyederhanakan bahasanya, kita kembali akan membuat model matematikanya. Mula-mula kita misalkan dulu. Kita misalkan X adalah banyaknya mobil dan Y adalah banyak bus. Untuk memudahkan kita membuat model matematikanya, kita boleh membuat tabel penolong yang memuat daftar dari hal-hal yang diketahui di masalah tersebut, seperti berikut. Kita mengetahui bahwa persediaan lahan parkir adalah 360 meter pangkat 2. Sehingga untuk luas rata-rata mobil yaitu 6 meter pangkat 2 dan rata-rata bus yaitu 24 meter pangkat 2 dapat kita tuliskan menjadi 6X tambah 24Y kurang dari atau sama dengan 360. Kemudian kita juga mengetahui bahwa lahan parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 25 kendaraan. Sehingga untuk semua mobil yang parkir dan semua bus yang parkir tidak boleh melebihi dari 25 kendaraan. Dengan demikian dapat kita tulis X tambah Y kurang dari atau sama dengan 25. Karena X dan Y menunjukkan banyaknya mobil dan bus, maka X dan Y harus berupa bilangan cacah. Jadi model matematika dari masalah lahan parkir tersebut selengkapnya adalah 6X tambah 24Y kurang dari atau sama dengan 360, X tambah Y kurang dari atau sama dengan 25, X, Y lebih besar dari atau sama dengan 0, dan X, Y merupakan anggota himpunan bilangan cacah. Model-model dari sistem pertidaksamaan ini juga dikatakan sebagai kendala. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencari daerah himpunan penyelesaiannya. Sama seperti contoh yang pertama tadi, kita akan menggunakan cara yang lebih gampang yaitu dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y dari masing-masing pertidaksamaan ini. Dengan cara yang sama seperti pada contoh yang pertama tadi, hasil dari penentuan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y kita sajikan ke dalam tabel berikut ini. Titik-titik koordinat yang kita peroleh ini nantinya akan kita gambarkan ke dalam diagram Kartesius. Jadi nanti akan terdapat dua garis linear. Yang pertama garis linear 6X tambah 24Y sama dengan 360. Dan yang kedua garis linear X tambah Y sama dengan 25. Kedua garis tersebut tidak putus-putus karena menggunakan tanda ketak samaan lebih kecil atau sama dengan. Artinya, titik-titik yang dilalui garis linearnya merupakan penyelesaiannya juga. Kemudian untuk mengetahui daerah penyelesaian dari masing-masing garis,
maka kita perlu melakukan pengujian. Yang pertama, kita uji titik untuk pertidaksamaan 6X tambah 24Y kurang dari atau sama dengan 360. Kita pilih titik yang paling gampang lagi, yaitu titik 0,0. Kita substitusi ke dalam pertidaksamaan 6X tambah 24Y kurang dari atau sama dengan 360. Kita peroleh 0 kurang dari atau sama dengan 360 yang merupakan pernyataan yang benar. Sehingga daerah di bawah atau di sebelah kiri garis linear tersebut merupakan daerah penyelesaiannya. Kemudian untuk memastikannya, kita akan menguji titik yang berada di atas garis linearnya. Misalkan kita pilih titik 0,16 dan kita substitusi ke pertidaksamaan 6X tambah 24Y kurang dari atau sama dengan 360. Kita peroleh 384 kurang dari atau sama dengan 360. Ini merupakan pernyataan yang salah. Kenapa? Karena 384 adalah lebih besar dari 360. Dengan demikian, daerah atau titik-titik yang berada di atas garis linearnya bukan merupakan penyelesaian. Berikutnya kita uji titik untuk mencari daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan X tambah Y kurang dari atau sama dengan 25. Sama seperti tadi. Mula-mula kita uji titik yang paling gampang dulu, yaitu 0,0. Kemudian kita substitusi ke pertidaksamaan X tambah Y kurang dari atau sama dengan 25. Kita peroleh pernyataan yang benar, tentu saja karena 0 adalah lebih kecil atau sama dengan 25. Sehingga daerah di bawah atau di kiri garis linear merupakan daerah penyelesaian. Sama seperti tadi, kita juga akan memastikannya. Kita pilih titik yang berada di atas garis linearnya, misalkan titik 30,0. Kita substitusi ke pertidaksamaan X tambah Y kurang dari atau sama dengan 25 dan kita peroleh 30 kurang dari atau sama dengan 25 yang merupakan pernyataan yang salah. Dengan demikian kita ketahui daerah di atas atau di sebelah kanan garis linearnya bukan merupakan penyelesaian. Berikut adalah gambar grafik sistem pertidaksamaannya. Terlihat bahwa daerah yang diarsir atau yang berwarna abu-abu merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Perhatikan, yang menjadi daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini adalah daerah yang double arsiran. Maksudnya adalah yang menjadi daerah penyelesaian adalah daerah yang memenuhi untuk kedua pertidaksamaan tersebut, yaitu memenuhi 6X tambah 24Y kurang dari atau sama dengan 360 dan memenuhi X tambah Y kurang dari atau sama dengan 25, serta yang memenuhi syarat-syarat yang lain seperti X, Y lebih besar atau sama dengan 0, kemudian X, Y merupakan anggota himpunan bilangan cacah. Jadi kembali saya pertegas bahwa semua himpunan titik-titik atau pasangan koordinat X, Y yang merupakan bilangan cacah yang berada pada daerah tersebut merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut dengan kendala 6X tambah 24Y kurang dari atau sama dengan 360, X tambah Y kurang dari atau sama dengan 25, X, Y lebih besar atau sama dengan 0, kemudian X, Y anggota himpunan bilangan cacah. Gimana teman-teman? Mudah kan? Dengan demikian kita dapat mengetahui kemungkinan banyak mobil dan bus yang parkir di lahan tersebut. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita di video kali ini, yaitu tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini ke teman-teman kalian agar lebih banyak lagi yang paham tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe untuk berlangganan dengan channel matematika ini yang pastinya akan menambah pengetahuan kalian tentang matematika. Selain itu, ada begitu banyak hal yang menarik yang saya bahas di dalam channel ini yang berkaitan dengan matematika dan tentunya akan bermanfaat untuk kalian semua. Silakan bunyikan lonceng notifikasinya untuk selalu update dengan video-video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Terus belajar, tetap semangat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.